Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita membahas tentang akhir zaman dalam kitab Daniel pasal 2 dan pasal 7. Kalau minggu kemarin kita bahas Daniel pasal 9, hari ini kita secara khusus membahas Daniel pasal 2 dan pasal 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami, karena kami anak-anak-Mu ingin belajar firman-Mu. Beri hikmat dan kemampuan bagi kami, dan kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa belajar tentang akhir zaman itu memiliki porsi yang besar dalam Alkitab. Karena sepertiga daripada Alkitab itu berbicara tentang akhir zaman. Dan kitab Daniel merupakan salah satu kitab yang banyak berisi tentang nubuatan, banyak berisi tentang berita-berita, ya, tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti yang kita bahas di minggu kemarin, di dalam Daniel pasal 9, itu menceritakan bagaimana ada 70 kali 7 masanya Daniel, ya, dari pembangunan Yerusalem, ya, sampai penyaliban Yesus Kristus. Habis itu kan ada 1 kali 7 masa, habis itu akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu diceritakan begitu terang, begitu sempurna, dan begitu indahnya, memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Ya. Dan malam hari ini kita akan melihat Daniel pasal yang kedua dan Daniel pasal yang ketujuh, itu berisi mimpi, ya. Jadi Tuhan memberikan mimpi kepada Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang kedua, dan Tuhan juga memberikan mimpi kepada Daniel dalam Daniel pasal yang ketujuh. Dan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 itu merupakan satu peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah, ya. Tetapi dari sisinya yang berbeda, ya. Dari sisi yang berbeda. Kalau dari Daniel pasal 2 itu adalah mimpi Nebukadnezar tentang patung, sedangkan Daniel pasal 7 itu mimpi kepada Daniel yang diperlihatkan tentang binatang-binatang. Tetapi intinya itu menggambarkan tentang kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, dan kerajaan Romawi yang pernah menguasai dunia. Ya. Oleh sebab itu mari kita melihat, ya. Daniel pasal 2 ini adalah mimpi daripada Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah Raja Babel pada waktu itu, tahun sekitar 598 sebelum Masehi. Ya, Nebukadnezar menjadi raja, dan Babilonia atau Babel itu menguasai seluruh dunia. Jadi menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang pernah ada, dan kerajaan-kerajaan ini mendunia. Dan coba kita baca dalam Alkitab, ada sebuah penglihatan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nebukadnezar. Ya. Dia bilang, ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihat terungkit selepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus meremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembusnya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Nebukadnezar melihat kerajaannya, dia memandang begitu luasnya kerajaannya, dia begitu bangga dengan kerajaannya, maka di suatu malam dia tidak bisa, dia gelisah, tidak bisa tidur. Dan ketika dia tidur, dia bermimpi, ya. Bermimpi, dan seperti biasa, ketika seorang raja bermimpi, maka dia akan memanggil juru tafsir mimpi. Ya, dia akan memanggil juru tafsir mimpi.
Tetapi kali ini Nebukadnezar cukup cerdas gitu. Mengapa? Karena biasanya kalau misalnya raja bermimpi, dia kasih tahu dulu ke mimpinya itu kepada juru terjemah mimpi. Nah, setelah raja menceritakan mimpinya, baru juru terjemah mimpi atau juru arti mimpi itu mengartikan mimpi itu kepada raja. Tetapi kali ini dia pintar sekali. Dia bilang, kalau memang kalian tahu tentang mimpi, kalau memang kalian adalah juru arti mimpi, ya, tolong kasih tahu saya, ya, saya tadi malam mimpinya apa? Gitu. Karena misalnya kalau saya kasih tahu kalian bisa mengada-ngada, kalian bisa sembarangan gitu. Tapi kalau benar kalian punya kemampuan untuk mengartikan mimpi, tolong kasih tahu saya tadi malam mimpi apa? Oh, mereka bingung. Mereka bilang, ya raja sejak zaman dulu, ya, sampai zaman sekarang, biasanya raja kasih tahu dulu mimpinya, baru kami terjemahkan. Raja kasih tahu dulu mimpinya, baru kami artikan mimpinya. Baru kami ceritakan apa isi daripada apa-apa tentang mimpi itu. Itu belum pernah terjadi. Seseorang raja yang meminta kasih tahu mimpinya apa. Wow. Nebukadnezar tahu bahwa selama ini kalian ini orang-orang yang hanya bisa mengada-ngada arti mimpinya. Kalau gitu dia bilang, kalian semua akan dibunuh. Orang-orang bijaksana semua juga akan dibunuh. Gitu. Dan sebenarnya termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka salah satu pelayan daripada istana. Tetapi bukan juru mimpi yang seperti orang-orang Babilonia itu. Gitu. Tapi mereka termasuk orang-orang bijaksana. Ya. Yang melayani raja, dan mereka terancam sehingga sampailah kabar itu kepada Daniel. Kalau dia tidak tahu mimpinya apa, maka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga akan dipenggal. Dan Daniel berdoa kepada Tuhan, dia bilang, ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang tahu segala-galanya, tolong kasih tahu saya Nebukadnezar mimpi apa. Dan dikasih tahulah mimpi itu. Datanglah si Daniel menghadap Nebukadnezar. Dia bilang, saya tidak tahu apa-apa tentang mimpi, tetapi Tuhan memberitahukan kepada saya. Maka itulah Daniel pasal 2 ini, ayat 31 sampai 35 ini adalah perkataan Daniel kepada Nebukadnezar. Ya Tuanku, ya Raja, Tuanku melihat sebuah penglihatan yang ini sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilau, luar biasa, tegak di hadapanku dan tampak mendahsyatkan. Ya, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Gitu. Dan apa arti daripada mimpi ini? Ya, coba kita lihat ya. Ya, rupanya arti mimpi itu adalah, dia bilang, coba ya. Arti mimpinya ada dalam Daniel pasal 2 ayat 4 sampai 45. Ya. Bilang tetapi pada zaman Raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Ya, jadi gini ya. Jadi kalau Anda lihat apa itu kerajaan yang dinubuatkan ini ya. Itu diartikan oleh Daniel bahwa sebenarnya Tuhan melihat patung seperti ini, ya, tegak berdiri, gitu. Dan kepalanya itu yang dari emas itu adalah kerajaan Tuanku, gitu. Yaitu Babilonia. Tetapi yang dari perak, habis kerajaan Tuanku mendunia, nanti akan dikalahkan oleh media Persia. Dan media Persia akan menguasai dunia kurang lebih sekitar tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Dan habis itu katanya akan ada kerajaan yang pahanya dari tembaga, yaitu Yunani. Ya, Yunani pernah menguasai dunia. Habis itu akan ada kerajaan namanya kerajaan Romawi, ya, Roma, yang katanya kakinya terbuat dari besi. Ya, itu Romawi itu terkenal dengan kerasnya gitu. Yang menghancurkan segala musuhnya gitu. Dan 4 kerajaan ini sudah digenapi semua. Babilonia pernah menguasai dunia. Media Persia pernah menguasai dunia. Yunani ya dengan 4 jenderalnya ya.
4 jenderalnya juga pernah menguasai dunia. Yang sangat terkenal adalah Alexander Agung. Itu pernah menguasai dunia. Habis itu Romawi juga pernah menguasai dunia sampai abad yang ke-5 sebelum Masehi. Ya, Masehi gitu. Tetapi kalau kita kembali lagi ke ayat tadi, ya, dinubuatkan bahwa 4 itu sudah digenapi. Tetapi di sini mas sementara Tuanku melihat terungkitlah. Ya. Jadi sementara dia lihat, ya, nah ini, sorry. Sedangkan pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari lagi tanah liat. Ini akan ada kerajaan kelima. Ya. Kerajaan kelima ini adalah kerajaan yang kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Tadi sudah dijelaskan besi itu apa? Besi itu adalah Romawi. Gitu. Berarti akan ada kerajaan kelima nantinya, ya, yang sifatnya adalah mendunia, yang menguasai dunia, yaitu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Nah, dari besi ini apa? Ini Romawi, ini Eropa. Ya. Nggak ada dari Eropa dan tanah liat. Nah, ini dipaksakan untuk bersatu. Tetapi tidak sungguh-sungguh bisa bersatu. Kenapa? Karena besi dengan tanah liat itu tidak mungkin bisa bersatu. Nah, ini yang kerajaan kelima ini yang digambarkan ya di dalam Alkitab itu adalah kerajaan antikristus. Ini menubuatkan bahwa nanti akan ada kerajaan ya, yang sumber utamanya dari Eropa dan itu adalah kerajaan si antikristus. Dan dia akan mendunia nantinya. Maka ini berbicara tentang akhir zaman. Ini berbicara tentang masa kerajaan antikristus. Dan dikatakan sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu. Patung apa? Patung Nebukadnezar tadi. Yang menceritakan tentang kerajaan kelima itu, yaitu kerajaan antikristus. Nah, jadi dibilang sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Nah, ini menceritakan ada satu yang ilahi ya, yang tanpa campur tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu. Gitu. Jadi menimpa ada satu kerajaan besar nanti akan datang yang bukan oleh tangan manusia, yang akan menghancurkan besi dengan tanah liat ini. Tadi kita sudah bahas besi dengan tanah liat ini mengacu kepada kerajaan antikristus. Nah, kan ada kerajaan yang mendunia, yang tanpa oleh perbuatan tangan manusia, yang sifatnya ilahi, yang akan mengalahkan atau menghancurkan kerajaan si antikris. Sehingga katanya remuk. Maka dengan sekaligus diremukkan juga besi. Ya, sisa-sisa Babilonia akan dihancurkan. Ya, sisa-sisa Media Persia akan dihancurkan, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Jadi Anda bayangkan kalau pengirikan sekam itu kalau padi itu atau gandum itu yang tidak ada isinya gitu. Dan kalau musim panas biasa anginnya kencang gitu kan. Dan sekali anginnya menghembus maka semua itu akan hilang. Maka dikatakan di sini sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita melihat bahwa kitab Daniel pasal 2, mimpi Nebukadnezar itu menceritakan tentang ada kerajaan mendunia Babilonia sudah terjadi, ada Media Persia sudah terjadi, ada Yunani sudah terjadi, dan ada Romawi. Ya, Romawi pernah menguasai dunia, dan itu sudah terjadi. Tetapi ada kerajaan kelima yang belum tergenapi. Yaitu besi bertampur dengan tanah liat. Besi itu ada unsur Eropanya. Ya, ada hubungan dengan Uni Eropa. Dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini kerajaan yang dipaksakan tapi tidak mungkin bisa bersatu. Nah, ini yang dinamakan dengan kerajaan antikristus. Ya. Dan ada satu kerajaan nanti yang datang tanpa oleh tangan manusia, digambarkan sebuah batu terungkit lepas dan menimpa patung itu,
yang terbuat dari kaki dan besi dari kaki dan besi dan tanah liat itu, sehingga remuk dan menghancurkan semuanya. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh dunia. Nah, ini adalah kerajaan yang sifatnya ilahi dari Allah, ya, dan akan mengalahkan semua kerajaan yang di muka bumi ini, dan dia akan menjadi gunung yang besar memenuhi seluruh bumi. Yang ini adalah kerajaan Yesus Kristus, atau disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini sebenarnya menceritakan kepada kita bahwa akan ada kerajaan antikristus menguasai dunia yang belum digenapi, dan akan ada kerajaan Yesus Kristus, yaitu kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus Kristus memerintah sebagai raja di bumi selama 1000 tahun. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman dalam kitab Daniel pasal 2, maka kita akan melihat bahwa ada nubuatan Tuhan tentang kerajaan antikris, dan ada nubuatan Tuhan tentang kerajaan 1000 tahun. Dan coba kita lihat apa sifat daripada ini, apa sifat daripada kerajaan itu. Yang pertama, kerajaan akan bersifat literal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kelompok tertentu yang disebut dengan kelompok amillennium. Amillennium itu artinya kelompok yang tidak percaya akan adanya kerajaan 1000 tahun. Mereka bilang, 1000 tahun itu, yang disebut dengan 1000 tahun itu adalah di mana kekristenan akan menguasai dunia. Di mana jumlah orang Kristen akan semakin hari semakin banyak. Dan kalau dunia ini penuh dengan orang Kristen, maka biasanya dunia itu menjadi damai. Nah, itulah kerajaan 1000 tahun damai itu. Kita orang bukan. Ya. Mengapa? Karena ingat, patung itu, mimpi Nebukadnezar tentang patung itu adalah patung yang utuh, gitu. Ya. Emas, perak, tembaga, besi. Dan keempat kerajaan yang tadi, yang kepalanya dari emas, Babilonia, perak, Media Persia, perunggu, itu Yunani, besi, itu Romawi, semuanya digenapi secara literal. Benar-benar ada kerajaannya, benar-benar pernah menguasai dunia, benar-benar pernah terjadi. Gitu. Kalau begitu, seharusnya sistem penafsiran yang benar akan berkata, kalau keempat-empatnya itu digenapi secara literal, nyata, maka kerajaan 1000 tahun, kerajaan antikris dan kerajaan 1000 tahun itu benar-benar terjadi juga kan secara literal, nyata gitu. Bukan alegorikal, bukan kalau dunia ini penuh dengan orang Kristen jadi damai, bukan gitu. Jadi kerajaan itu akan bersifat literal. Baik kedatangan antikris akan literal datang ke muka bumi ini, dan juga kerajaan 1000 tahun itu akan bersifat literal. Benar-benar akan terjadi. Yang pertama. Dan yang kedua, kerajaan itu akan pasti gitu. Ya. Jadi bukan mudah-mudahan, ya, bukan kemungkinan, gitu, bukan. Ini akan pasti terjadi. Gitu. Itu diteguhkan oleh firman Tuhan kepada Daniel. Dalam Daniel pasal 2 ayat 45. Tetapi seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremuk besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tulisan yang saya kasih warna merah, itu penekanannya apa? Mimpi ini adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Ini pasti akan terjadi. Dan karena ini pasti akan terjadi, ini merupakan satu pengharapan kepada kita bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab adalah benar. Ya. Dan kerajaan 1000 tahun juga nanti akan benar terjadi, dan kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah benar terjadi. Makanya kita harus tetap berpegang dalam iman yang benar, mencari kebenaran. Kenapa? Karena semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Nah, makanya bilang kerajaan ini akan pasti, mimpi ini adalah benar, dan karenanya dapat dipercaya. Nah, dan kerajaan akan mencakup seluruh bumi. Jadi kerajaan
Iya, tadi ada gangguan internet ya. Baik, saya ini dulu. Ya, ini adalah patung itu, ya. Ya, jadi tadi kita sudah bahas ya sifat kerajaannya, tadi gangguan internet sedikit ya. Ya, kerajaan akan bersifat literal, itu benar-benar terjadi. Kerajaan itu pasti akan terjadi, dan kerajaan itu mencakup seluruh dunia. Ada banyak kerajaan, ya, ada banyak kerajaan di muka bumi ini, tetapi tidak mendunia. Yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 2 adalah kerajaan sifatnya mendunia. Dan itu juga adalah memberitahukan kepada kita bahwa nanti kerajaan antikris juga akan mendunia, dan kerajaan Kristus yaitu 1000 tahun itu akan mendunia. Dan yang Babilonia sudah terjadi, Media Persia juga sudah terjadi, Yunani sudah terjadi, Romawi sudah terjadi, hanya yang belum adalah ini, besi bercampur dengan tanah liat pada kaki ini. Yaitu kerajaan si Antikris, dan setelah itu akan ada kerajaan yang datang tanpa oleh tangan manusia, ya, dengan sebuah batu menimpa patung itu, dan menghancurkan semuanya, dan menjadi gunung yang besar dan mendunia. Itu kerajaan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Daniel 2 ayat 44 sampai 45 mengatakan, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini kerajaan Yesus Kristus. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tapi seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi ini adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Nah, kerajaan yang terakhir itu, kerajaan yang ke-6, itu adalah kerajaan Yesus Kristus. Yang kita katakan bahwa kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dia akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kenapa tetap untuk selama-lamanya? Karena kalau kita belajar tentang eskatologi nanti, setelah kerajaan 1000 tahun akan masuk dalam kekekalan. Yang percaya akan kekal di surga, yang tidak percaya akan kekal di neraka. Maka kerajaan itu akan namanya selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Daniel ini, Daniel pasal 2, apa yang kita bisa lihat? Yang kita bisa lihat adalah bahwa 4 kerajaan itu, pertama itu sudah digenapi dengan sempurna. Maka ke-5 dan ke-6 juga akan digenapi dengan sempurna. Antikris pasti akan datang. Kerajaan 1000 tahun juga pasti akan terjadi. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Siapa yang berada dalam Kristus Yesus, yang sudah diselamatkan, kita tidak akan mengalami masa antikris. Kita akan diangkat sebelum masa itu. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Dia bilang, dalam 1 Korintus, dia katakan ada perselisihan di antara jemaat. Dan tidakkah kalian malu kalau ada perselisihan? Tidak tahukah kalian bahwa kalian akan menghakimi malaikat? Dia akan memerintah, siapa yang bertekun, dia akan memerintah bersama dengan Kristus. Dia ada janji kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Kapan itu? Di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, oleh sebab itulah saya katakan bahwa seindah-indahnya dunia, ya, semenarik-menariknya dunia, seperti yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Saya katakan, jangan sampai, ya. Dan jangan pernah itu membuat Anda silau. Jangan pernah itu membuat Anda mengambil keputusan yang salah. Ikut dunia dan meninggalkan kebenaran. Mengapa? Karena semua yang dinubuatkan oleh Alkitab itu akan benar terjadi. Kalau Anda bertekun, kita akan memerintah bersama Kristus. Kalau Anda tetap dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami masa antikris. Tetapi mereka yang meninggalkan iman, ya, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan selama-lamanya dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara akan dikasih Tuhan Yesus. Coba kita lihat kembali
Tadi Daniel pasal yang kedua. Dan Tuhan kasih penjelasan lagi dalam Daniel pasal yang ke-7. Nah, ketika Anda belajar Alkitab, ada satu kode ya, di dalam Alkitab, kalau peristiwa atau kata-kata itu diulang berkali-kali, ya, diulang berkali-kali, itu artinya ya, ada penekanan khusus oleh Tuhan tentang peristiwa itu, tengah poin itu. Gitu. Misal sekali lagi diulang, berarti ada penekanan khusus. Ada hal yang Tuhan ingin manusia perhatikan secara khusus. Nah demikian juga ya. Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 ini sebenarnya menubuatkan tentang nubuat yang sama. Tapi dari sisi yang berbeda. Coba kita lihat ya. Nah, dikatakan begini. Daniel pasal 7 1 sampai 6. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, Belsasar ini anaknya Nebukadnezar ya. Ya, jadi Nebukadnezar mati digantikan oleh anaknya, namanya Belsasar. Ya. Raja Babel bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Jadi kalau tadi mimpinya Nebukadnezar, tapi sekarang Daniel yang bermimpi. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti singa. Nah ini yang pertama. Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberi hati manusia. Nah jadi ini adalah kerajaan pertama. Diperlihatkan kerajaan pertama itu seperti singa. Yang mempunyai sayap. Burung Raja Wali. Jadi ini apa? Dia seperti singa, ini raja hutannya yang besar, tetapi dia punya sayap. Jadi ketika dia invasi ya kemana-mana dia cepat sekali gitu kan. Masa kalau dia mau serang kerajaan manapun itu cepat sekali gitu. Tapi suatu saat kekuasaannya dicabut oleh Tuhan. Ya. Dan dia mengalami namanya penyakit bontropi ya seperti binatang itu. Tapi ujung-ujungnya diberikan hati manusia. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, dan tampaklah ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti beruang. Ya, seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Wah, ini dia sikat semua apa kerajaan-kerajaan lain. Maka ada 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Dan demikian dia katakan kepada, ayo makanlah daging banyak-banyak. Terus, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap, burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberi kekuasaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nanti Daniel dikasih tahu mimpi ini. Kita baca terus lagi ya. Nah, sekarang ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari gigi besi. Ia melahap dan remukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Ya. Ini kerajaan yang keempat. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil sehingga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tata diletakkan lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayan dia. Dan selaksa berdiri di hadapannya, lalu duduk majelis pengadilan dan dibukakan kitab-kitab. Aku terus melihat, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakarnya. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu yang
Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang yang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, ya, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel diperlihatkan tentang binatang. Ya. Jadi binatang yang pertama seperti singa, ya, kita lihat tadi ya, yang pertama seperti singa, ya. Yang kedua dia bilang rupanya seperti beruang, yang ketiga rupanya seperti macan tutul yang punya 4 sayap. Nah, saya akan bahas semuanya ini. Yang pertama ini kalau Anda lihat nanti dalam pembahasan kita selanjutnya, dikatakan yang pertama itu seperti singa itu adalah Babilonia. Ya, jadi Babilonia pernah Tuhan kasih kekuasaan sehingga dia seperti sayap burung Raja Wali, dia terbang begitu cepat menguasai dunia dengan pasukan-pasukan dia yang hebat. Nah, tetapi setelah itu ya akan dikalahkan oleh Media Persia. Ada 2 kerajaan yang bersatu, yaitu Media Persia dengan 3 rajanya. Ya, dia mengalahkan 3 kerajaan di sekitar itu dan dia menguasai dunia. Dan kerajaan yang ketiga tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberi kekuasaan. Nah, ini adalah Yunani. Yunani dengan siapa? Alexander Agungnya gitu. Alexander Agung dia begitu hebat gitu kan. Dia begitu hebat walaupun umurnya sebenarnya pendek saja, dia mati muda gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai 4 jenderal yang hebat gitu. Maka kalau digambarkan di sini ada 4 sayap burung pada punggungnya yang membuat dia bisa terbang hebat, terbang laju, menguasai dunia laju itu bukan karena semata-mata karena dianya hebat, tetapi karena 4 jenderalnya, ya, 4 jenderal daripada si Alexander Agung ini begitu hebat bisa menguasai dunia. Ya. Makanya dia bilang lagi pula binatang itu adalah berkepala 4 dan kepadanya diberi kekuasaan. Nah, ini persis seperti mimpinya daripada Nebukadnezar tadi. Akan ada Babilonia, akan ada Media Persia, akan ada apa? Akan ada Yunani. Dan setelah itu masuk kerajaan, namanya kerajaan Romawi. Dan setelah kerajaan Romawi, akan ada kerajaan ya, yang selanjutnya itu. Sementara aku melihat tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang lain. Nah, ini kerajaan antikristus gitu. Ingat, kerajaan antikristus ada kaitannya dengan kerajaan keempat, ya. Yaitu apa? Yaitu besi tadi, ia bergigi besar dari besi, ini Romawi. Gitu. Dan ini cocok dengan geografis ya. Eropa itu terdiri 10 negara yang besar. Gitu. Dan nantinya ya akan ada muncul tanduk kecil ya. Dikatakan sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu dicabut. Nah, ini jadi gini. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Nah, ini nubuatan tentang kerajaan si Antikris. Akan datangnya dari Eropa. Kenapa ada 10 tanduk? Ya, Eropa nanti kerajaan itu akan Eropa ini akan bersatu ya. Dalam ini ya, persatuan Uni Eropa. Dan ada 10 raja nanti akan menguasai Eropa, tetapi akan muncul satu raja kecil. Awalnya kecil gitu, tapi tiba-tiba dia mengalahkan 3 tanduk yang lain dan dia akan menjadi pemimpin dan dia adalah si Antikris itu. Ya, kalau ditanya Antikris dari mana? Sesuai dengan nubuat Alkitab pasti datangnya dari Eropa. Ya, kalau ada orang Asia bilang dia Antikris itu pasti bukan. Ya. Itu sudah pasti bukan ya. Nah, terus coba kita lihat. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini adalah Allah Bapa. Ya. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Nah, jadi banyak malaikat yang melayani. Terus ketika dia terus melihat itu, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Nah, nanti Antikris akan dikalahkan ya oleh Yesus Kristus di akhir masa 7 tahun sengsara.
dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Habis itu kan muncul kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Itu kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi gambaran kerajaan itu adalah yang pertama Babilonia, singa dengan sayap raja walinya. Ya, Media Persia seekor beruang, Yunani seekor macan tutul dengan 4 sayapnya dan 4 kepala. Ya, tadi saya katakan dengan 4 jenderalnya. Jenderal-jenderal dia begitu hebat gitu sehingga dalam peperangan sehingga mereka begitu cepat menguasai, dan paling cepat adalah Yunani sebenarnya. Ya, Romawi, ya, seekor binatang yang menakutkan, kombinasi singa, beruang dan macan tutul. Dan akan ada kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan antikristus. Nah, jadi dari apa yang kita pelajari di malam hari ini, saya ingin simpulkan bahwa ini ada nubuatan firman Tuhan dan ini pasti akan terjadi. Ada banyak pengkritik Alkitab. Ya, arkeolog, orang-orang belajar sejarah. Ya. Mereka akhirnya berkata bahwa Alkitab adalah buku spesial. Bukan sembarang buku. Mengapa? Karena dia menubuatkan sesuatu yang jauh terjadi ke depan. Tentang Babilonia, jauh terjadi ke depan tentang Media Persia, tentang Yunani, tentang Romawi. Dan itu digenapi sempurna. Gitu. Nah, sampai misalnya Yunani dengan 4 sayapnya, 4 kepalanya itu, dengan berarti Alexander Agung dengan 4 jenderalnya. Semua digenapi begitu sempurna adanya. Gitu. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa 4 kerajaan sudah digenapi, masih ada 2 kerajaan. Yang pertama ada kerajaan, yang kelima ada kerajaan antikristus, tapi yang selanjutnya adalah kerajaan Kristus, kerajaan yang kekal. Kenapa kekal? Karena di akhir masa 1000 tahun, ya akan ada penghancuran, orang tidak percaya, dan kita akan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Jadi lanjut dalam kerajaan surga yang kekal, sehingga kerajaan itu adalah kerajaan yang kekal. Nah, jadi oleh sebab itulah saya katakan bahwa kita bersyukur kita sudah kenal kebenaran, kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Karena sudah diselamatkan, pegang teguh kepada kebenaran itu, apapun yang terjadi. Apapun tantangannya, ya. Kenapa? Karena semua itu pasti akan digenapi. Dan ada satu kerinduan kita, yaitu kita akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita bilang, barang siapa yang bertekun, dia akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi saya katakan bahwa kita harus bertekun. Bertekun itu, ya, bertekun itu dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh waktu. Bertekun itu dibuktikan oleh situasi dan kondisi. Ya. Kalau semuanya tenang-tenang aja, ya semua orang juga bisa tekun. Tetapi tekun yang sesungguhnya adalah baik keadaan sulit. Kita tetap di dalam Tuhan. Nah, jangan keadaan baiknya saja dalam Tuhan. Keadaan sulitnya meninggalkan Tuhan. Nah, kita bilang itu bukan bertekun. Anda tidak akan layak untuk memerintah bersama dengan Kristus kalau begitu. Tapi kita mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia. Oke, sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.